Kayak misalnya Tom Hai, oke, saya akui bahwa dia punya kualitas, punya apa. Tapi pemain hebat itu harus bisa bikin pemain lain lebih bagus. Jangan pemain muda lain merasa sungkan, merasa takut salah, merasa takut dimarahin. Lihat gesturnya, seringkali nggak positif. Tommy Welly atau biasa kita kenal sebagai Bung Toel, komentator sekaligus pundit kesayangan supporter timnas Indonesia, di mana beliau adalah public enemy semenjak timnas Indonesia dilatih oleh Shin Taeyong. Kali ini Bung Toel kembali menggemparkan dunia sepak bola Indonesia, di mana ada statement terbaru dan statementnya ini menyerang atau menyinggung Tom Haye. Di mana dalam statement terbaru Bung Toel mengatakan bahwa julukan The Professor atau El Professor yang selama ini disematkan kepada Tom Haye dirasa terlalu berlebihan. Menurut Bung Toel sendiri, julukan profesor kalau kita ngomongin tentang sepak bola ya, mungkin kalau levelnya di pelatih yang pantas mendapatkan julukan tersebut adalah sosok seperti Arsene Wenger dan juga Pep Guardiola. Dan kalau kita ngomongin pesepak bola atau pemain sepak bolanya, hanya beberapa pemain yang pantas disematkan sebagai El Professor, yaitu pemain seperti Kevin De Bruyne, Andrea Pirlo, dan juga Xavi Hernandez. Sehingga julukan The Professor yang disematkan kepada Tom Haye ini dirasa terlalu berlebihannya. Sehingga menurut Bung Toel, sepertinya performa Tom Haye ini keberatan sama julukan itu sendiri gitu kan. Dan ya hal negatifnya adalah nanti ini akan membebani Tom Haye itu sendiri. Ini merupakan sebuah statement yang underestimate ya, atau merendahkan Tom Haye secara personal, sehingga ini akan mengakibatkan reaksi dari berbagai supporter. Tetapi gue bedah dulu asal usul julukan The Professor yang selama ini disematkan kepada Tom Haye. Jadi julukan ini itu sudah jauh ya sebelum Tom Haye membela timnas Indonesia. Julukan ini diberikan kepada supporter mantan klubnya Tom Haye itu sendiri ya. Tetapi bukan dari Heerenveen, tetapi ini adalah julukan yang disematkan oleh supporternya Nah Breda. Dimana kala itu ketika Tom Haye tampil gemilang bersama Nah Breda, di tahun dan di musim yang sama ada sebuah series di Netflix yang sangat fenomenal secara global, yaitu Money Heist. Tentunya kalian pernah dengar Money Heist gitu kan. Ada salah satu tokoh atau karakter di Money Heist yang mendapatkan atau julukan The Professor. Karakter tersebut adalah Sergio Marquina ya. Di mana Sergio Marquina ini diperankan oleh Alvaro Morte, dan secara looks memang sekilas mirip sama Tom Haye gitu kan. Jadi Tom Haye itu sebagai pemain midfield, pemain tengah yang mengatur serangan as a playmaker gitu kan, sehingga playmaker ya kita tahu menggunakan otak, dan disangkut pautkan dengan karakter dari Sergio Marquina ini di series Netflix Money Heist gitu kan. Ini juga sudah dijelaskan sama Tom Haye itu sendiri, sehingga ketika Tom Haye dinaturalisasi dan menjadi pemain timnas Indonesia, ada beberapa supporter timnas yang mungkin aware sama julukan tersebut, karena memang kita berada di era modern, kita berada di era di mana informasi itu tersebar luas di media sosial ya, sehingga julukan itu pun kembali disematkan Tom Haye ketika menjadi pemain timnas Indonesia gitu kan. Apalagi kalian pasti ingat yang ikonik dari Tom Haye ketika awal-awal membela timnas adalah Tom Haye selalu menggunakan sepatu berwarna hitam sendiri, dan kesannya memang seperti bapak-bapak gitu kan. Makanya ini memperkuat julukan The Professor itu sendiri. Tetapi gue ingin menyoroti ya tentang Bung Toel ya. Menurut gue sih ini seharusnya tidak mendapatkan reaksi yang berlebihan dari supporter, entah itu supporter timnas, entah itu supporter dari Persib Bandung sendiri di mana Tom Haye bermain gitu kan. Tetapi ya sangat disayangkan karena ini menyerang personal ya. Ini ibaratnya Tom Haye nggak ngapa-ngapain, kenapa kok tetap diserang gitu kan. Apalagi beberapa belakangan kali ini ada beberapa perubahan yang dialami oleh Tom Haye dari masalah ininya ya,
Sepertinya akhir-akhir ini tersorot sifat temperamental dari Tom Haye, baik itu ketika di Persib maupun kemarin di Timnas gitu kan. Ibaratnya hal ini juga memicu sebuah perdebatan, jangan-jangan ini apa yang terjadi kepada Tom Haye sehingga Tom Haye mendapatkan anger issue atau anger management ya, atau tidak bisa mengontrol amarahnya sendiri. Sedangkan seperti yang kita tahu ya, Tom Haye ini sosok abang-abangan lah ya, sosok abang-abangan di Timnas yang seharusnya mengayomi gitu kan. Kalau di Persib ada sosok yang selalu menenangkan Tom Haye, yaitu dulu ada Federico Barba, karena memangnya Barba ini di respect banget sama Tom Haye ya. Secara CV Barba itu lebih mentereng daripada Tom Haye gitu kan. Lalu di Timnas juga sama di AFF kemarin, sehingga ya kritikan dari Bung Toel adalah pemain hebat itu seharusnya yang mampu mengoptimalkan potensi dari pemain-pemain yang lainnya, sehingga gestur-gestur yang dirasa kurang puas dari Tom Haye, gestur-gestur yang menunjukkan kekecewaan ini bisa menjandukan mental-mental pemain muda yang lainnya gitu kan. Apalagi setelah kita ditahan imbang sama Singapura dan gagal lolos di AFF, itu kan ada Tom Haye itu tidak seperti Tom Haye biasanya. Tom Haye itu kayak meluap-luap ya, berapi-api, kayak marah gitu kan. Sehingga jangan sampai kondisi mental Tom Haye yang lagi nggak baik-baik saja itu makin parah sama serangan-serangan seperti argumen dan juga statement dari Bung Toel itu sendiri ya. Ya lagi-lagi Bung Toel itu mungkin nyari berasnya dari hal-hal seperti itu ya. Meskipun tidak dipungkiri dalam dunia sepak bola sosok seperti Bung Toel itu ya pasti ada ya. Kalaupun bukan Bung Toel pasti ada sosok-sosok yang lainnya, karena memang dari segi aspek sepak bolanya sendiri harus ada pihak oposisi. Pihak oposisi yang memberikan pikiran-pikiran atau opini-opini yang benar-benar mencari celah untuk perbaikan dari klub ataupun timnas. Tetapi ya sayangnya itu kenapa harus personal ke Tom Haye? Pertanyaan besarnya kayaknya itu ya. Seharusnya kalau mau dikritik itu ya taktik gitu kan. Jangan sampai bahkan julukan-julukan langsung dibawa-bawa, itu kan kayak terdengar tidak etis gitu kan. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang Bung Toel. Sekali lagi dan lagi, Bung Toel beraksi kembali ya. Tetapi sejauh ini Bung Toel masih belum nyenggol John Herman ya. Semoga saja jangan disenggol ya. Pun kalau nanti perjalanan John Herman harus disenggol habis-habisan sama Bung Toel, semoga supporter timnas belajar dari era Sintayong. Kita lebih dewasa, kita lebih harus mature lagi dalam menerima statement-statement liar seperti yang biasa dilakukan oleh Bung Toel dan juga kroni-kroninya gitu kan. Ya kita cuekin aja, kita tetap fokus ngedukung, karena sejatinya supporter itu ya pendukung ya. Kita harus mendukung, kritik sewajarnya, jangan sampai ada kritik yang didasari sama kebencian gitu kan. Nah, ada kabar baik lagi nih. Ini ngomongin tentang El Clasico. Pertandingan Persib melawan Persija ini menurut Sekjen PSSI ya, yaitu Pak Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI itu menyetujui laga Persib Bandung digelar di GBK dan ada supporter ya, atau larangan away-nya dicabut. Jadi nanti Bobotoh dan juga The Jack bisa nyetadion bareng setelah sekian lamanya gitu kan. Dan hal ini juga direspon sama Direktur Utama I-League yaitu Pak Ferry Paulus, yang mengatakan bahwa laga El Clasico sudah disetujui, sekarang tinggal menunggu restu dari pihak kepolisian sebagai pihak yang menjaga keamanan gitu kan. Dan lagi-lagi ya, kalau menurut gue pribadi, ibaratnya ini hanya tentang kesiapan dari pihak-pihak yang menjaga keamanannya saja, dalam artian dalam hal ini ya pihak kepolisian itu sendiri. Semoga saja nanti pihak kepolisian bisa menyanggupi dan bisa menjaga koordinasi di lapangan sehingga pertandingan ini berjalan dengan kondusif, tidak ada kekacauan antar supporter. Karena harapannya ya nanti sudah ada sebuah diskusi, sudah ada rapat bahwa musim depan larangan away ini akan dicabut dan kita bisa nyetadion bareng, kita bisa menikmati atmosfer pertandingan gitu kan. Karena sayang banget ya, setiap klub sudah mendatangkan pemain-pemain hebat yang levelnya udah dunia gitu kan, secara permainan juga bisa dinikmati, bisa memanjakan mata. Tetapi kalau larangan away ini masih diterapkan, ya sayang gitu kan, vibe sepak bolanya akan berkurang. Padahal untuk Liga Indonesia sendiri, salah satu daya tarik kenapa pemain-pemain asing ingin berkarir di Indonesia itu karena atmosfernya. Banyak sekali pemain-pemain dari Amerika Latin, khususnya dari Brazil, yang mengatakan bahwa vibe sepak bola di Indonesia itu udah sama kayak
vibe sepak bola di Brazil gitu kan, karena memang secinta itu rakyat Indonesia kepada sepak bola. Harapannya ya nanti larangan UE ini bisa segera dicabut, kita himbau terus kedewasaan dari para supporter dan kita berharap banyak pada pihak kepolisian agar bisa menjaga kondusivitas situasi di lapangan dan juga di sekitar area pertandingan gitu kan. Harapannya kan ya seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin dari Ferry Paulus ada info yang nggak kalah penting. Jadi Ferry Paulus itu menyatakan ya bahwa jadwal sudah ditetapkan. Ini ultimatum untuk Persib Bandung nih guys. Ferry Paulus mengatakan bahwa jadwal sudah ditetapkan di awal. Kalau nanti Persib Bandung melangkah jauh di Asia, di ACL tuh, ya Persib tidak punya hak untuk request perubahan jadwal. Seperti yang biasa gue sampaikan ya, bahwa celah rival Persib itu bisa memanfaatkan ketika Persib lagi sibuk-sibuknya. Dan salah satu yang memanfaatkan hal tersebut adalah datang dari Ferry Paulus. Ya, ini kita ngomongin track record ya, bahwa kalau Persib itu punya Wahaji Umuh, kalau The Jack itu ya punya Ferry Paulus gitu kan. Tapi ini bener, gue sebagai fansnya Bobo, gue sebagai Boboto, gue setuju bahwa ini ya ujiannya Persib sendiri. Persib tidak bisa meminta request untuk jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga ya kalau memang layak berbicara banyak di Asia ya buktikan saja dengan performa di lapangan gitu kan, nggak usah request jadwal. Apalagi ya sekarang Persib belajar dari musim-musim sebelumnya ya, karena kedalaman Persib yang sekarang itu ya bisa dipecah fokusnya. Ada skuad untuk ACL tuh, ada skuad untuk BRI Super League, karena Persib memang tidak akan melepaskan title BRI Super League-nya gitu kan. Sehingga ya ini sangat bijak juga. Ini gue setuju, meskipun ini menjadi alarm, ini menjadi sebuah deklarasi kepada rival-rival Persib bahwa ini loh ada celah yang bisa kalian manfaatkan untuk bisa mengkudeta Persib Bandung dari tahtanya gitu kan. Apakah Persib akan OTW juara keempat berturut-turut atau akan ada kejutan baru? Ini sangat menarik banget gitu kan. Apalagi ya bisa dibilang menyambut musim depan, ada banyak sekali hal-hal atau kabar baik dari federasi, entah itu dari PSSI-nya atau dari PT ininya. Tetapi gue pengen menyoroti ini nih guys, gue pengen menyoroti Persija ya. Kalau kita ngomongin Ferry Paulus, gue jadi ingat Persija. Jadi asuhan Sintayong itu sebelum liga jalan itu ada beberapa hambatan ya. Yang pertama, mereka harus berpisah dengan sponsor utama mereka yaitu Hyundai. Yang kedua, ada seruan aksi boykot di launching squadnya Persija gitu kan, dikarenakan ada kenaikan harga tiket. Ini otomatis ya tuntutan ini datang dari The Jackmania gitu kan. Nah, lalu Persija ini hanya berharap kepada aparel Adidas ya untuk bisa menyokong finansial mereka gitu kan ke depannya. Jadi satu-satunya harapan dari aspek finansial yang bisa didapatkan oleh Persija itu tinggal nunggu approvement dari aparel Adidas. Ini benar-benar keren. Ini liga belum mulai tetapi ada batu-batu sandungan yang akan dihadapi oleh The Jackmania itu sendiri. Nah, gue juga ada berita. Ini harus gue bacain ya, ini cukup penting juga. Ada hasil RUPS PT LIB supporter tandang diperbolehkan musim ini. Jadi larangan UE ini akan ada chance untuk dicabut ya. Ini kabar gembira untuk kita semua. Jadi untuk closing statement di pembahasan kali ini akan gue bacakan. Ini karena kabar gembira ya, perlu disebarluaskan gitu kan. Melalui hasil RUPS tahunan, PT Liga Indonesia Baru, supporter tandang diperbolehkan mulai musim ini, musim 2026-2027 gitu kan. Selain itu, beberapa poin penting dari hasil RUPS tahunan PT LIB memutuskan. Pertama, peningkatan modal perseroan. Modal setor PT Liga Utama Indonesia, operator championship, meningkat dari 3 miliar menjadi 7,5 miliar. Ini udah 2 kali lipat ya. Untuk memperkuat keberlanjutan atau sustainability penyelenggaraan kompetisi dan membantu klub yang mengalami kesulitan keuangan. Ini sangat bagus, jangan sampai ada klub-klub yang bangkrut seperti Sriwijaya contohnya gitu kan. Lalu penerapan lisensi klub atau klub licensing di kasta kedua atau di championship akan diberlakukan lebih ketat dan lebih dengan asisten dari AFC, termasuk sanksi pengurangan poin bagi yang melanggar. Nilai kontribusi untuk championship dinaikkan dari 2 miliar menjadi 3 miliar.
Lalu pergantian komisaris utama dari Zainuddin Amali mengundurkan diri dan diganti ke Pak Yunus Nusi. Lalu komisaris lainnya ada Pak Glenn Sugita, komisaris klub juara dari Persib Bandung. Lalu ada Muhammad Lutfi, komisaris independen, dan Asep Triyuharni. Opening ceremony dijadwalkan pada 4 September di Bali, mempertemukan Bali United versus PSS Sleman. Kehadiran supporter away. Supporter laga tandang atau away mulai diizinkan hadir dengan catatan dan regulasi khusus, di mana tanggung jawab sepenuhnya berada di bawah kendali klub terkait. Ini benar-benar kabar yang gue tunggu-tunggu. Semoga saja nanti ketika larangan away ini dicabut, tidak akan ada kisruh-kisruhan, tidak akan ada chaos-chaosan antar supporter. Pada akhirnya kita bisa menikmati vibe dan kemajuan Liga Indonesia yang sudah benar-benar sangat bisa dinikmati permainannya ya. Karena ketika larangan away ini dicabut, otomatis guys, yang namanya klub itu pasti cari duit. Duitnya itu salah satu pemasukan terbesarnya yaitu dari penjualan tiket dan juga merchandising ya. Pertama, kalau larangan away dicabut, otomatis jumlah tiket juga bisa dijual lebih banyak kan. Terus merchandising, supporter kalau nggak nyetadion ya nggak ada alasan buat beli merchandise ya, alasannya kurang kuat gitu kan. Sehingga ketika mereka bisa nyetadion, otomatis ya merchandise-nya bisa laku, jersey-nya bisa laku, dan yang paling penting UMKM di sekitaran venue bisa berjalan. Karena yang paling penting dari sepak bola adalah aspek perputaran roda ekonominya itu sendiri, dan ini langsung berefek kepada masyarakat ya. Sekali lagi, sepak bola adalah milik masyarakat, harus dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Kitalah yang memiliki sepak bola, bukan pihak lain. So mungkin itu saja pembahasan kali ini. Ini daging semua, ini penting semua. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton pembahasan kali ini sampai habis. Jangan lupa drop pendapat kalian di kolom komentar. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama diskusi. Gue senang banget kalau ada teman-teman yang ikut menyuarakan pendapatnya. Akan gue respon, akan gue balas, dan untuk opini yang menarik akan gue bahas di pembahasan selanjutnya. Kita sama-sama berkembang, kita sama-sama sharing, kita sama-sama bertukar pikiran dalam channel ini. Ini channel baru gue. Dukung seikhlasnya, subscribe seikhlasnya juga. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.